Salam sejahtera bagi kita semuanya yang ada di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Margareta Audi Boru Situmorang dari kelas 12 IPA 3 SMA Swasta Santa Maria Kabanjahe. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu majas dan citraan dalam novel. Yang pertama yaitu majas. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Mudahnya bisa kita pahami bahwa majas itu bisa menjadi ungkapan yang bisa menghidupkan suatu kalimat. Majas melakukan penyimpangan dari makna dari suatu kata yang biasa digunakan. Majas terbagi atas 4, yaitu majas perbandingan, sindiran, pertentangan, dan juga penegasan. Yang pertama akan saya bahas yaitu majas perbandingan. Yang pertama yaitu personifikasi. Personifikasi menggantikan fungsi benda mati menjadi dapat bersikap layaknya manusia. Contohnya yaitu bangku sekolahnya masih setia menemaninya jika ia gagal lagi ujian kelulusan tahun ini. Yang kedua yaitu truk itu menumpahkan seluruh muatannya saat terguling. Dua kata yaitu menemaninya dan juga menumpahkan. Dua hal ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa dilakukan oleh benda mati. Oleh karena itu, personifikasi di sini menggunakan kata tersebut untuk bangku sekolahnya dan juga truk itu. Yang kedua yaitu majas metafora. Metafora meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contohnya yaitu si jago merah membakar habis surko di pasar tersebut. Ungkapan ini merujuk pada kata yaitu yang kita tahu adalah api. Kemudian yang ketiga yaitu majas eufisme. Eufisme adalah gaya bahasa yang mengganti kata-kata yang dianggap kurang baik dengan padanan yang lebih halus. Contohnya yaitu Tuna Susila Kota Surabaya bersatu melawan penggusuran. Nah, Tuna Susila di sini artinya itu pelacur. Kan tidak mungkin kita gunakan kata pelacur Kota Surabaya bersatu melawan penggusuran. Jadi di sini kata pelacur kita ganti dengan kata Tuna Susila. Kemudian yang keempat yaitu majas metonimia. Metonimia adalah menyandingkan merek atau istilah sesuatu untuk merujuk pada benda umum. Contohnya yaitu dia setiap pagi berlari menggunakan Adidas. Adidas di sini kan merek sepatu, jadi kita tahu di sini Adidas adalah sepatu. Kemudian yang kelima yaitu simile. Simile menggunakan kata penghubung bak, bagaikan, ataupun seperti. Namun, simile menyandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Contohnya adalah aku dan dia bagaikan langit dan bumi yang tak mungkin sejalan. Di sini kan ada kata bagaikan yang memenuhi syarat atas majas simile tersebut. Lalu yang kedua kita masuk ke majas sindiran. Yang pertama yang kita bahas yaitu majas ironi. Ironi menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Contohnya adalah dia orang yang sangat tepat waktu, dia hadir saat acara sudah usai dan semua tamu undangan telah bubar. Nah, di sini kan dibilang dia orang yang sangat tepat waktu, sedangkan di sini dikatakan juga bahwa acara sudah usai dan semua tamu undangan telah bubar. Nah, di sini berarti kan fakta yang ada bertentangan, padahal fakta yang ada yaitu terlambat, ya kan? Kemudian yang kedua yaitu majas sinisme. Sinisme adalah menyampaikan sindiran secara langsung. Contohnya, untuk apa kau bergaji besar jika gajimu saja tak bisa kau nikmati? Nah, di sini kan sindirannya kayak mungkin dia bergaji besar tapi gajinya aja nggak bisa dinikmatinya, seperti itu. Lalu yang terakhir di majas sindiran yaitu majas sarkasme. Sarkasme adalah menyampaikan sindiran secara kasar. Contoh majasnya adalah seharian ini kerjaanmu hanya berkutat di kasur saja, dasar pemalas. Jadi kan secara kasar dia ungkapkan kepada orang tersebut yaitu dasar pemalas, ya kan? Kemudian kita masuk ke majas yang ketiga yaitu majas pertentangan. Yang pertama yaitu majas hiperbola. Hiperbola yaitu mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan bahkan hampir tidak masuk akal. Contohnya yaitu seluruh pejuang di acara Ninja Warrior berjuang hingga titik darah penghabisan. Lah, kalau kita bilang sampai titik darah penghabisan, berarti pesertanya kan meninggal. Nah, berarti di sini tidak masuk akal. Oleh karena itu kita sebut ini yaitu majas hiperbola.
Kemudian yang kedua yaitu litotes. Litotes merupakan ungkapan untuk merendahkan diri meskipun kenyataan yang sebenarnya adalah yang sebaliknya. Contohnya yaitu, saya menyelesaikan S2 di Amerika dengan otak yang tumpul. Nah, seperti yang kita tahu, kalau orang berkuliah di luar negeri itu pasti memiliki otak yang pintar. Tapi di sini dia merendahkan dirinya dengan mengatakan dia menyelesaikan S2-nya di Amerika dengan otak yang tumpul. Kemudian yang ketiga yaitu majas antitesis. Antitesis adalah memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Contohnya, suhu tubuh adik panas dingin tidak stabil. Di sini yang pasangan kata yang bertentangan kan panas dingin, dia kan seperti lawan kata, panas lawan dingin. Jadi itu kita gunakan pada saat majas antitesis. Lalu majas yang terakhir yaitu majas penegasan. Yang pertama yaitu pleonasme. Pleonasme menggunakan kata-kata yang bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif, namun memang sengaja untuk menegaskan sesuatu hal. Contohnya, ibu masuk ke dalam toko makanan. Nah, seperti yang kita tahu, kalau masuk itu pasti ke dalam, sedangkan ke dalam sudah pasti masuk. Tapi kedua hal di sini digunakan dengan kata yaitu di sini kan memang sengaja untuk menegaskan suatu hal. Jadi di sini digunakan memang sengaja yaitu ibu masuk ke dalam toko makanan. Kemudian yang kedua yaitu majas repetisi. Repetisi adalah gaya bahasa repetisi mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat. Contohnya, engkau adalah belahan jiwaku, engkau adalah cinta pertamaku, dan engkau adalah cinta terakhirku. Di sini kata-kata yang diulangi dalam kalimat ini adalah engkau. Kan bisa kita tahu di sini engkau adalah belahan jiwaku, engkau adalah cinta pertamaku, dan engkau adalah cinta terakhirku. Jadi di sini kata engkau diulangi sebanyak 3 kali. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke citraan dalam novel. Lalu hal kedua yang akan kita bahas yaitu citraan dalam novel. Citraan sendiri memiliki pengertian yaitu sarana untuk merangsang indera pembaca dengan menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa tertentu. Jenis pencitraan terbagi atas 7 yaitu citraan penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, gerak, pengecapan, dan juga pemikiran. Yang pertama kita akan masuk ke citra penglihatan. Citra penglihatan adalah citraan yang memberikan rangsangan kepada indera penglihat melalui mata sehingga seolah-olah kita bisa melihat hal yang tertulis secara nyata. Contohnya yaitu kulihat gunung-gunung tinggi berjajar rapi di pegunungan Jaya Wijaya. Nah, di tulisan tersebut tanpa kita lihat, tapi kita bisa membayangkan bagaimana gunung-gunung tersebut berjajar rapi di pegunungan Jaya Wijaya. Jadi di sini kita tuh disuruh membayangkan sesuatu yang bisa kita lihat. Contohnya ini tadi, kulihat gunung-gunung tinggi berjajar rapi di pegunungan Jaya Wijaya. Kemudian yang kedua yaitu citraan pendengaran. Citraan pendengaran adalah citraan yang dihasilkan dengan menyebutkan atau menggunakan bunyi suara. Dengan citraan ini, pembaca akan mendapatkan kesan suara atau bunyi. Contohnya, suaranya menyusup dalam keheningan malam. Lalu yang ketiga yaitu citraan perabaan. Citraan perabaan adalah citraan yang dapat dirasakan oleh indera peraba atau kulit. Pada saat membacakan atau mendengarkan larik-larik puisi atau yang sekarang kita bahas yaitu novel, kita dapat menemukan diksi yang dapat dirasakan kulit, misalnya dingin, panas, lembut, kasar, dan sebagainya. Lalu contohnya adalah handuk yang diberikan ibuku begitu halus bagaikan sutra. Nah, tanpa kita pikirkan, halus itu kan udah bisa kita tahu kalau halus itu ya halus, kita rasa di kulit kan halus gitu. Jadi kita bisa merasakan gitu. Kemudian yang keempat yaitu citraan penciuman. Citraan penciuman adalah citraan yang berhubungan dengan kesan atau gambaran yang dihasilkan oleh indera penciuman. Citraan ini tampak saat kita membaca atau mendengar kata-kata tertentu. Kita seperti mencium sesuatu.
Bau Sungai Ciliwung begitu busuk bagaikan bau bangka. Di sini kan hanya tertulis bau Sungai Ciliwung begitu busuk bagaikan bau bangka. Bau bangkai ya. Tanpa kita lihat pun kita bisa membayangkan bagaimana bau yang dimaksud dalam kalimat tersebut. Kemudian yang kelima yaitu citraan gerak. Citraan gerak adalah gambaran tentang sesuatu yang seolah-olah dapat bergerak, dapat juga gambaran gerak pada umumnya. Contohnya, daun itu bergoyang tertiup angin. Itu kan gerak, emang gambaran gerak pada umumnya kan. Kemudian yang keenam yaitu citraan pengecapan. Citraan pengecapan adalah citraan yang berhubungan dengan kesan atau gambaran yang dihasilkan oleh indera pencecap. Pembaca seolah-olah mencicipi sesuatu yang menimbulkan rasa tertentu, pahit, manis, asin, pedas, enak, nikmat, dan sebagainya. Contohnya, air laut itu terasa asin. Kan kita tahu bagaimana rasa asin. Kemudian mungkin teh manis itu terlalu manis. Kita tahu bagaimana rasa manis kan? Atau sambal itu rasanya pedas. Kita tahu bagaimana rasa sambal pedas kan? Kemudian yang terakhir yaitu citraan pemikiran. Citraan pemikiran yaitu citraan yang dihasilkan oleh citra pemikiran, seolah-olah kita juga berpikir. Contohnya, cacing-cacing merenung sedih karena tanah berlapis kaca. Artinya, seolah kita juga berpikir dan sedih kan. Cacing ini merenung, pasti kita juga berakhir sudah penjelasan saya pada presentasi hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.